Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlinda Yunisyawati dari D4 Sistem Informasi Geografis dengan NIM 20464127SV18446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang WebGIS, yaitu persebaran PAUD di Kapanewon Mayudan. Nah, WebGIS ini dibuat untuk memenuhi tugas responsi pada praktikum pemrograman geospasial web lanjut. Nah, outline materi dari pembuatan PPT ini yaitu berisi dari latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat produk, kemudian deskripsi produk, framework yang digunakan, database digunakan, dan desain. Nah, latar pembuatan kenapa memilih tema dari WebGIS ini yaitu karena perkembangan dunia pendidikan diperhatikan mulai dari terendah sampai yang tertinggi. Nah, untuk yang terendah itu berupa sekolah PAUD itu diperlukan untuk memberikan informasi lokasi serta sebaran sekolahnya. Nah, kemudian banyak sekali masyarakat yang belum mengenal di mana aja letak dari PAUD tersebut. Nah, untuk itu aplikasi ini dibuat untuk memperkenalkan atau memplottingkan di mana saja sekolah PAUD itu berada, khususnya berarti yang ada di Kapanewon Mayudan. Tujuan dan manfaat dari pembuatan WebGIS ini yaitu untuk membuat persebaran PAUD di Kapanewon Mayudan, pemetaan dari sebaran PAUD tersebut berupa lokasi. Nah, kemudian WebGIS ini dibuat untuk mempermudah dalam melakukan input data WebGIS, yaitu misalkan terdapat PAUD yang belum diplotting, nah itu memudahkan dalam mengisikan dari PAUD tersebut. Misalnya, kita akan memplottingkan PAUD terbaru, maka kita harus melakukan pengisian dalam form input. Nah, apa aja yang terdapat dari WebGIS, yaitu berupa form input, kemudian lokasi, data, dan juga pembuatan poligon menggunakan Liquid. Nah, deskripsi WebGIS, informasi sebaran PAUD di Kabupaten Mayudan, yaitu informasi berbasis WebGIS yang berisi tentang informasi pendidikan berupa lokasi. Kemudian direpresentasikan dalam bentuk web yang diakses oleh pengguna dan dapat menarik dan mudah dipahami. WebGIS ini juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh data untuk mengolah data yang lain. Misalnya kita mau mengambil titik tersebut dan akan dilakukan buffer seperti itu. Kemudian framework yang digunakan yaitu aplikasi peta persebaran PAUD di Kabupaten Mayudan ini dibuat dengan menggunakan CodeIgniter 4 dan database-nya berupa PostgreSQL. Nah, database yang digunakan untuk menyimpan berupa dbeaver dan konektivitasnya menggunakan PostGIS dan servernya menggunakan SAM. Kemudian untuk desainnya kurang lebih seperti ini, yaitu menampilkan titik-titik dari PAUD yang diisikan dari input data PAUD dan di sini terdapat data yang berisi data dari PAUD tersebut. Seperti itu. Kurang lebih untuk materinya seperti ini, kemudian saya akan mendemonstrasikan secara langsung aplikasi yang telah dibuat. Nah, aplikasi yang telah dibuat kurang lebih seperti ini. Di sini untuk tampilan awalnya yang dapat diakses oleh seluruh orang itu akan menampilkan titik dari persebarannya. Kemudian di sini terdapat kemudian terdapat login. Nah, untuk login di sini yaitu perlu melakukan register terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan login saja. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, langsung menampilkan titik. Di sini ketika diklik maka terdapat namanya, kemudian deskripsinya yang berisi alamat, seperti itu. Kemudian kita juga akan masuk ke dalam input data PAUD. Nah, input data di sini berfungsi untuk melakukan input data dari PAUD, persebaran PAUD-nya. Misalkan di sini namanya nanti diisi PAUD apa, terus kemudian alamatnya, longitude, dan latitude-nya, seperti itu. Karena di sini saya sudah mengisikan semua dari data PAUD yang ada di Kapanewon Mayudan, maka kita beralih ke data saja. Nah, data di sini berisi tentang data lokasi PAUD Kapanewon Mayudan, yaitu
kita terdapat 18 data. 18 data yang sudah terisi semua dari Kapanewon Muyudan yang terdapat 4 desa yaitu Sumbersari, Sumberagung, Sumberarum, dan Sumberahayu. Kemudian untuk fotonya ini saya bikin sama semua karena fotonya harus mengambil secara langsung di lapangan seperti itu. Kemudian ketika di sini kita akan delete data, ada tombol delete, kemudian juga ada tombol edit. Nah, di sini ini belum ada yang belum terisi foto, maka saya akan mengisikan fotonya. Kemudian ditekan tadi saja edit, kemudian di sini choose file, dan ini. Open, logo Himpaudi, kemudian simpan. Nah, ini sudah tersimpan, yaitu pindah paling belakang. Nah, ini. Di sini juga sudah tertampil dari datanya diperbaharuinya kapan. Seperti itu, kemudian untuk lokasinya tadi sudah, dan WebGIS ini juga bisa truth menggunakan leaflet draw. Nah, leaflet draw di sini yang sudah dibuat yaitu berupa poligon dari Desa Sumberagung, batas administrasinya, kemudian ada Sumbersari, ada Sumberahayu, dan ada Sumberarum. Nah, ketika kita akan melakukan delete, ini juga bisa. Kemudian kita juga melakukan edit, misalnya edit terlebih dahulu. Nah, ini akan diedit, misalkan ini. Nah, ini diedit, ini ditarik saja, seperti itu kurang lebih. Diedit seperti ini. Kemudian kita save. Oke. Nah, di sini juga terdapat edit buat poligonnya, yaitu nama dan deskripsinya bisa diedit seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam tadi membuat poligon baru. Misalkan di sini membuat poligon 1. Kemudian kita masuk ke delete. Nah, di sini terdapat delete. Ketika diklik, apakah Anda yakin akan menghapus poligon? Oke. Kemudian nantinya akan terhapus. Sedang loading. Nah, oke, poligonnya sudah terhapus. Kurang lebih seperti itu untuk pembuatan dari WebGIS-nya. Tadi terdapat untuk menampilkan data, yaitu feature view. Kemudian di sini sudah terdapat mencakup juga truth, yaitu create-nya berupa membuat poligon. Kemudian read-nya menampilkan data. Kemudian update-nya dapat edit, kemudian delete-nya dapat delete, seperti itu. Untuk dalam penyimpanan database-nya, yaitu kurang lebih seperti ini. Di sini karena bersifat soft delete, maka tidak dapat di delete permanen, maka di sini terdapat paut sampai dengan angka 40 di sini. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.